بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan selalu semangat. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Muatan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi pada proses daur air. Yang kedua, menemukan kata istilah baru yang terkait perubahan wujud benda. Yang ketiga, menulis sebuah paragraf tentang daur air. Nah, mari anak-anak sekarang kita amati keadaan di wilayah kita. Sekarang ini di wilayah kita sering terjadi hujan. Nah, kenapa? Karena memasuki bulan Oktober ini anak-anak, Indonesia terjadi musim penghujan, ya. Anak-anak sudah tahu bahwasanya di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim penghujan itu biasanya datangnya pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Nah, anak-anakku, jika terjadi hujan, kita seharusnya bersyukur, mengucap alhamdulillah barakallah. Kenapa? Karena hujan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, ya. Nah, tahukah kalian dari mana air hujan itu? Nah, mari kita cari informasi tentang asal air hujan dengan mengamati gambar daur air berikut ini. Nah, anak-anak, bumi kita terdiri dari daratan dan perairan, ya. Bahkan kalau dibandingkan daratan dengan perairan itu lebih luas perairannya anak-anak, ya. Nah, gambar pertama, air yang ada di permukaan bumi seperti air laut, air sungai, air danau dan lain-lain, itu kalau pada siang hari menguap karena terkena panas matahari. Nah, proses penguapan air di muka bumi disebut evaporasi, ya. Proses penguapan itu disebut evaporasi. Ini kata evaporasi itu sebetulnya sama dengan proses penguapan. Kemudian yang kedua, uap air naik, ya. Setelah mengalami penguapan tadi, uap airnya naik menuju atmosfer bumi, ya, naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Nah, proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini disebut istilahnya kondensasi, ya. Sebetulnya kondensasi itu sama saja dengan peristiwa pengembunan. Nah, kita amati lagi. Nah, setelah di atas tadi titik-titik air akan jatuh, ya. Akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan, ya. Biasanya kalau hanya kecil biasanya hanya hujan gerimis, tapi kalau hujan itu berarti besar dalam bentuk hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Jadi saya ulangi, titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Nah, yang keempat, air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah. Nah, proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Nah, itu anak-anak istilah-istilah yang ada dalam kosakata yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, begitu seterusnya perputaran air
atau daur air yang merupakan salah satu keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita, ya. Jadi perputarannya seperti itu, ya, seperti itu terus, ya. Dari menguap, kemudian mengalami pengembunan, lalu menyerap di dalam tanah, kemudian menguap lagi, ya. Nah, setelah kita mengamati gambar perubahan wujud benda yang terjadi pada proses daur air, dapat kita simpulkan atau dapat kita tulis menjadi sebuah teks anak-anak, ya. Nah, teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, anak-anak tahu apakah paragraf itu? Iya, bagus. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang memuat satu pokok pikiran. Nah, teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sekarang mari kita amati teks berikut ini dengan melihat ada berapa paragraf teks itu. Kemudian nanti kita cari kata-kata sulit yang berhubungan dengan perubahan wujud benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita amati teks berikut ini yang berjudul daur air. Nah, teks berikut terdiri dari 5 paragraf. Anak-anak bisa melihat, ya. Paragraf antara paragraf pertama dengan kedua itu bedanya apa, anak-anak? Awal kalimat yang mulai paragraf itu biasanya agak menjorok, ya, menjorok sekitar 2 cm. Nah, itu tanda jika sudah berganti paragraf. Nah, sekarang kita amati paragraf yang pertama. Jadi daur air ini paragraf yang pertama itu dimulai dengan kata air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok sampai kalimat bagaimana daur air itu terjadi. Nah, itu paragraf pertama. Yang paragraf kedua dimulai dengan kata tanya pertama, ya, pertama dengan kata pertama. Air ada perempuan bumi laut. Oke. Kemudian kita amati paragraf ketiga dimulai dengan kata uap air, ya. Paragraf keempat dimulai dengan kata jika kondensasi terus berlangsung. Kemudian yang paragraf kelima dimulai dengan kata air, ya. Nah, itu paragraf yang ada dalam teks yang berjudul daur air. Nah, sekarang mari kita lihat anak-anak kata-kata sulit yang berhubungan, istilah yang terkait yang berhubungan dengan wujud benda dalam paragraf tersebut, ya. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita mencari kata-kata sulit dan artinya yang ada pada tiap-tiap paragraf berikut ini. Paragraf pertama atau paragraf 1 ada kata daur air. Daur air itu sama saja dengan siklus air, artinya perputaran air yang ada di bumi. Kemudian kita lihat paragraf 2. Paragraf 2 itu ada kata evaporasi. Apakah evaporasi itu? Artinya yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Kemudian paragraf 3 ada kata kondensasi yang artinya proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Selanjutnya paragraf 4, di situ ada kata sulit presipitasi yang artinya jatuhnya titik-titik air atau air hujan menuju ke permukaan bumi. Itu disebut presipitasi. Yang terakhir atau paragraf 5, paragraf terakhir, di situ ada kata sulit infiltrasi. Artinya proses menyerapnya air ke dalam tanah. Anak, sekian pembelajaran tema 3, subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita, muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga Allah SWT menambah
ilmu dan memahamkan ilmu itu kepada kita. Kita akhiri, ada salahnya guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.